Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Ini adalah pertemuan kita yang bagian bab 5 di posisi pertemuan kedua, yang manakala pondasi buah pelayanan sejati. Jadi mari kita sama-sama membahasnya. Pondasi dan buah pelayanan sejati. Hal ini dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dan juga Roma 12 ayat 11. Pondasi pelayanan sejati ini berdasarkan kekuatan dan ketulusan, dan juga buah pelayanan sejati direfleksikan dari buah pelayanan. Artinya ketika kita sudah mengerti tentang firman Tuhan, maka tentu kita refleksikan di dalam kehidupan dan juga aplikasi di dalam kehidupan, yaitu makin mendalam menyatakan akan pelayanan sejati itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama mempelajari pondasi dan buah pelayanan sejati ini agar kehidupan kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu sangat bersemangat saya untuk hal ini, supaya kehidupan kita diubahkan untuk menolong orang lain, terutama di sekitar kita. Apa itu pelayanan sejati? Definisinya, pelayanan sejati melibatkan tindakan kasih tanpa pamrih. Ya, tidak perlu kita mencari pujian atau pamrih atau sanjungan orang lain yang mencerminkan hati Kristus bagi sesama. Ya, jadi jelas sekali kita tidak perlu mencari nama atau pujian dari orang lain. Ini melampaui sekedar tugas, berfokus pada melayani orang lain atau mereka yang membutuhkan dengan sukacita di komunitas kita. Ya, paling tidak di sekitar kita dulu lah ya. Jadi nggak usah mengandai-andai untuk pelayanan ini. Ayat referensi sebagai pondasi pelayanan sejati dalam konteks Kristen mendasarkan pada pengajaran Alkitab, mengajak kita untuk melayani dengan tulus tanpa pamrih, mengikut teladan Yesus. Jadi berpatokan kepada kehidupan Tuhan Yesus yang sudah kita pelajari dari Alkitab. Maka ayat dasar Alkitabnya seperti Markus 10 ayat 48 dan Galatia 5 ayat ke-13 menegaskan pentingnya melayani satu sama lain dengan kasih dan kerendahan hati sebagai panggilan kita. Jadi mohon dibaca ayat-ayat yang sudah ada supaya paham tentang hal ini. Jadi semua kegiatan pelayanan kita itu semua berdasar dari Alkitab, ya, dan kita meneladani pelayanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karakteristik hati seorang pelayan yaitu humility and love are essential in serving others. Yang artinya kerendahan hati, ya, kasih sangat penting dalam melayani orang lain. Jadi kalau ini yang kita lakukan dengan penuh kerendahan hati dan kasih, saya percaya kita tidak akan kecewa dan kita akan berbahagia dan bersukacita karena kita lakukan dua hal ini, yaitu kerendahan hati dan kasih. Buah pelayanan sejati yaitu kasih nyata dari melayani orang lain. Pelayanan sejati menghasilkan berkat dan pertumbuhan yang dapat dilihat dalam komunitas dan kehidupan pribadi kita, menumbuhkan persatuan, ya, kegembiraan dan hubungan yang lebih dalam dengan iman kita satu sama lain. Jadi itu buahnya, ya. Maka buah roh yang bisa kita lihat adalah baik itu sukacita, damai sejahtera, dan keimanan, ya. Sukacita ialah buah pelayanan yang mengangkat hati, ya. Dengan hati kita
melayani, dengan sukacita kita melayani. Demikian juga perdamaian. Kedamaian mendatangkan ketenangan dan kepastian dalam melayani orang lain. Ya, jadi mari kita dengan sukacita, dengan perdamaian melayani agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga buat komunitas persatuan, cinta yang semangat. Kesatuan, kebersamaan menumbuhkan lingkungan yang mendukung dengan penuh kasih sayang dan kasih. Tindakan penuh kasih sayang memperkuat ikatan komunikasi kita. Jadi dengan adanya kesatuan dan kasih, pasti kehidupan kita baik-baik saja, baik sesama kita, lingkungan kita. Menerapkan pelayanan sejati, yaitu membantu. Berikanlah bantuan pada orang yang membutuhkan dengan tulus. Mengajar, menjadi tutor teman sekelas atau siswa yang lebih muda dalam mata pelajaran yang menantang, contohnya matematika, IPA, dan selanjutnya. Membersihkan, bersihkanlah taman, buanglah sampah pada tempatnya, dan juga mendukung lingkungan yang sehat. Jadi kalau kita punya pelayanan, itu tidak perlu terlalu muluk-muluk di panggung, tetapi kehidupan kita keseharian itulah pelayanan. Dari hal kecil adalah membuang sampah diri kita, kelas kita, rumah kita, ruangan kita. Jadi mari kita bertindak. Ini juga termasuk pelayanan. Mengunjungi, ini sudah kita dilakukan dan kita sudah praktek. Mengunjungi tempat penampungan ataupun panti jompo, ya, panti asuhan, setempat untuk berbagi kebaikan dan mendukung, memberikan dorongan motivasi bagi mereka. Dan ini sudah kita lakukan di bulan yang lalu. Jadi mari kita terus-menerus menerapkan pelayanan yang sejati di dalam kehidupan kita. Maka tips untuk mempertahankan motivasi, menemukan inspirasi dalam pelayanan sehari-hari. Untuk tetap termotivasi dalam pelayanan, cari dukungan dari teman. Ya, teman kakak rohani kita. Tetapkan tujuan yang realistis. Dan ingatlah betapa pentingnya kontribusi kita Anda bagi orang lain dan komunitas. Maka perlu dijaga hal ini. Maka dalam hal ini, kesimpulan dari materi pertemuan yang kedua ini, melayani membawa sukacita dan transformasi pengaruh bagi orang lain. Melayani sesama tak hanya memperkaya hidup kita, tetapi juga mengubah komunitas. Nikmatilah sukacita melayani, dan biarkanlah cahayamu bersinar melalui kasih dan kebaikanmu di setiap harinya. Itulah kesimpulan dari pertemuan ini. Maka terima kasih, mari melayani dengan cinta dan tetaplah mendukung akan akun ini, yaitu Karyaku Channel, dan jangan lupa untuk berbagi. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan saya ucapkan juga semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam melayani. Akhir kata, thank you so much. Tuhan Yesus memberkatimu. Dan kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom.